Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kami kembali di hadapan Anda dengan menyajikan berita menarik seputar Kalimantan Timur. Bersama saya Eufolia, berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 sepeda motor di Samarinda adu banteng. 3 pengendaranya terluka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tempat pembuangan akhir di Brau kondisinya sudah darurat, sedangkan pemerintah kabupaten terkendala anggaran. Di Bontang, terdapat wisata bahari nan menawan, namanya Pulau Segaja. Pulau ini hanya muncul saat air sedang surut. Satu dari 3 pengendara sepeda motor ini tengah diupayakan oleh tim medis bersama relawan untuk dievakuasi. Petugas harus berhati-hati karena pria tersebut menderita luka serius setelah sepeda motor yang dikendarainya adu banteng dengan sepeda motor lainnya Senin 16 Januari 2023 dini hari. Seorang warga menyatakan, tabrakan di Jalan Wahid Hasyim 2 Samarinda ini bermula saat sepeda motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi yang dikendarai seorang pria itu melaju kencang dari arah Simpang 4 Sempaja menuju Bengkuring. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut hilang kendali hingga menabrak sepeda motor bernomor polisi KT2620 BBZ yang ditumpangi pria dan wanita dan datang dari arah berlawanan. Tergeletak ada 3 korban, yang 1 korban menggunakan RX King di sebelah sana jatuhnya, yang bergoncengan perempuan laki di sini jatuhnya, yang 2 kelihatannya patah kaki ya dan mengalami luka parah di kepala, dan korban menggunakan RX King ini ya juga luka parah juga di kepala, bagian kepala ya. Jadi melihat daripada ketabrakan ini, informasi dari anggota, motor RX King larut ya. Dari arah mana RX King-nya? Dari kota mau ke Bengkuring, dan ini mau ke kota. Jadi sangat kencang sekali adu bantengnya. Adu banteng berarti ya? Ya. Berarti untuk RX King sendirian? RX King sendirian. Kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan diangkut ke kantor polisi, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rika Wulan Saputri dan Agus Wijayanto Senin siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan karena terlibat pengedaran gelap narkotika. Dari kedua pelaku ini, polisi menyita 12 gram sabu-sabu. Rika ditangkap di Jalan Proklamasi Balikpapan Utara. Rika yang diketahui hamil 4 bulan ini nekat mengedarkan sabu-sabu demi mendapatkan upah Rp400.000 dari bandarnya yang kini diburu polisi. Dari tangan Rika disita 5 gram sabu-sabu. Sementara Agus Wijayanto diringkus di Jalan MT Haryono Gang Sepakat bersama 7 gram sabu-sabu. Dan saat ini kondisinya sedang hamil 4 bulan. Dia ini untuk mendapatkan satu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia mau menjadi seorang kurir, dan kurir dengan cara lempar dijejak di suatu tempat di kawasan kilometer 2,5 ya, wilayah Balikpapan Utara juga, dengan 3 paket sabu seberat 5,44 gram. Yang bersangkutan ini dijanjikan, dan dia juga berharap dikasih bayaran sejumlah 400.000.
Kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pidana hingga 20 tahun penjara. Kerja polisi masih belum berakhir karena masih harus memburu pemasok narkoba untuk Rika Wulan dan Agus Wijayanto. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Rifai, 24 tahun, Senin siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan. Rifai yang baru sepekan bebas dari penjara dalam kasus serupa ini kembali ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Saat polisi menangkapnya, didapatkan barang bukti 19 paket sabu-sabu. Satu paketnya 200. Modus tersangka memperdagangkan narkobanya yakni dengan berjalan kaki, mendatangi rumah-rumah orang yang dikenalnya mulai kawasan Manggar hingga Tritip. Kepada kenalannya tersebut, Rifai menawarkan narkoba tersebut per paketnya Rp200.000. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Timur, Ibda Wirawan menyatakan narkoba ini didapat Rifai dari kenalannya berinisial RS yang saat ini masih diburu. Tersangka FR, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir kelamin laki-laki. Tersangka FR pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar 18.00 WITA membeli narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dari saudara RS yang merupakan sekarang menjadi DPO di sebuah tempat loket di daerah Karyangau, Balikpapan Barat. Sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram dengan harga 1,9 juta. Lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut, FR kembali ke rumah dan membagi paket tersebut menjadi 19 paket. Yang sudah terjual sekitar 11 paket dan yang masih tersisa 8 paket. TSK FR kami tangkap pada saat akan menjual narkotika tersebut ke temannya, tapi belum sempat terjadinya transaksi. Modusnya FR, dia berkeliling sepanjang wilayah Balikpapan Timur dari Batakan hingga Lamaru, berjalan ke rumah-rumah yang dia kenal. Kembali tertangkap saat mengedarkan narkoba menyebabkan Rifai terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ilyas, Sulaiman, dan Indra Senin siang digelandang ke Mapolres Berau di Tanjung Redep. Indra terpincang-pincang setelah salah satu kakinya ditembak polisi karena berusaha melarikan diri. Ketiganya ditangkap bersama barang bukti 8 sepeda motor. Untuk menangkap ketiga tersangka ini, polisi harus memburunya hingga ke Bontang. Kasat Reskrim Polres Berau Ibtu Ardian Rahayu Priyatna menyatakan, pelaku merupakan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan salah satu bengkel sebagai tempat menyembunyikan motor curian. Pemilik bengkel tersebut sudah lebih dulu melarikan diri sebelum digerebek polisi. Ardian menyatakan 8 sepeda motor yang kini dijadikan barang bukti itu sudah dijual pelaku ke Bulungan, Kalimantan Utara dan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Kita amankan semua barang buktinya di bengkel yang tidak bertuan. Kayaknya mereka sindikat, sehingga pada kita saat ke sana di dalam bengkel itu sudah tidak ada orang. Maka kita amankan di bengkel yang mana nantinya akan dipreteli dan dijual terpisah. Apakah ada penadahnya dan di produk? Di Berau tidak ada, semua barang ini kita amankan di Bulungan dan di Wahau. Ada beberapa di di luar semua, di Wahau sama di Bulungan. Ini 7 kendaraan ini apakah dicuri dalam waktu bersamaan atau dalam jangka berapa waktu? Ada yang berbeda. Ada tidak satu hari 7 motor, satu hari itu ada yang 4 motor dan yang tanggal 7-nya itu 3 motor. Akibat ulahnya tersebut, Ilyas, Sulaiman, dan Indra ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kembali Anda menyaksikan berita Kaltim hari ini dan masih bersama saya Ulfaulia. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 sepeda motor di Samarinda adu banteng. 3 pengendaranya terluka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tempat pembuangan akhir di Berau kondisinya sudah darurat, sedangkan pemerintah kabupaten terkendala anggaran. Di Bontang, terdapat wisata bahari nan menawan, namanya Pulau Segaja. Pulau ini hanya muncul saat air sedang surut. Kondisi tempat pembuangan akhir Bujangga, Tanjung Redep Senin siang dipantau langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Berau. Peninjauan tersebut menindaklanjuti keluhan warga terkait kondisi sampah yang menggunung. Kepala DLHK Berau, Mustaqim Suharjana membenarkan jika kondisi TPA Zona 1 masuk kategori darurat sampah. Langkah yang sudah diambil DLHK adalah menyiapkan areal TPA di Zona 2. Pematangan lahan tersebut sudah dilakukan DLHK dengan menggandeng perusahaan swasta. Sementara Zona 1 akan ditimbun dan akan diubah menjadi ruang terbuka hijau. Jadi ini sudah kondisinya darurat sampah ya di TPA ini, karena kita lihat tumpukan sampah di belakang. Di belakang saya ini kan zona 1. Ini rencana udah kita tutup. Kita tutup, tidak dipakai lagi. Kita akan buang sampah di zona 2. Dan ini kita persiapkan dengan cara swakelola, masuk dari partisipasi perusahaan, kemudian kemarin partisipasi DJU untuk Desember kemarin kan untuk buka zona 2. Dan nanti ke depannya zona 1 ini kita timbun untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Pengelola TPA Bujangga berharap pemindahan tempat pembuangan akhir ini dilakukan dengan segera karena lokasi penampungan sampah saat ini sudah tidak memungkinkan ditumpuki sampah-sampah baru. Ya, sebenarnya kami sangat berharap dari pemerintah ada perhatian khusus lah. Sekarang ini kan sampah hampir-hampir sudah penuh. Kalau dilihat secara kacamata sudah penuh lubang. Dan kami juga sempat membuang lubang baru. Cuman keadaan sampai sekarang juga sudah penuh. Ya, kami berharap dari pemerintah untuk membuatkan tempat pembuangan sampah yang baru. Meski lahan TPA Zona 2 sudah disiapkan, namun DLHK masih terkendala dana. Dinas ini tidak memiliki anggaran cukup untuk memindahkan TPA tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau belum mendapat kabar rencana PHK massal sebagai dampak krisis global 2023. Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di awal tahun 2023 justru masih banyak menerima pengajuan dari warga yang ingin mendapatkan pekerjaan. Situasi tersebut terjadi setelah beberapa perusahaan membuka lowongan kerja di sektor perkebunan hingga pertambangan. Belum dirasakannya dampak krisis global 2023 juga ditegaskan Mas Rani, Kepala Disnaker Trans Berau. Jika ditemukan rencana pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi global, maka Mas Rani akan tetap berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di Kompas TV.
kita lihat masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Berau ini sebenarnya biasa-biasa saja dan berjalan dengan adanya naiknya harga batu bara. Karena kita ketahui di Kabupaten Berau ini pendapatan kita atau royalti kita yang terbesar dari sektor tambang. Oke. Terkait dengan resesi, untuk resesi secara nasional sendiri Pak, mengantisipasi pemutusan kerja yang nantinya massal gimana Pak dari Dinas Tenaga Kerja Pak? Ya untuk sementara kelihatannya kita untuk pemutusan kerja massal sekarang kan belum terjadi di Kabupaten Berau. Tentunya antisipasi kita tetap memakai peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah pemutusan hubungan kerja atau masalah rekrutmen tenaga kerja. Berarti dalam hal ini cakupan atau pencari kerja di Kabupaten Berau masih ini Pak ya, masih biasa aja ya, biasa normal aja Pak. Alhamdulillah normal Pak. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau tahun 2022 terdapat 42.334 orang diterima bekerja di berbagai sektor. Kondisi ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebanyak 36.857 tenaga kerja yang mendapat kesempatan bekerja. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Di Kompas TV. Para pemain Borneo FC Senin sore hanya berlatih ringan di markasnya Komplek Gor Sempaja Samarinda setelah gagal bertanding melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023. Pertandingan ini gagal terwujud karena Arema FC tidak mendapatkan stadion sebagai tempat bertanding. Kegagalan ini mengecewakan Borneo FC. Seharusnya Arema sudah mempersiapkan laga tersebut jauh hari sebelum pertandingan digelar. Kegagalan tersebut menyebabkan Borneo FC merugi secara finansial dan mereka pun harus cepat mengubah strategi untuk menghadapi Barito Putra. Justru kalau kekecewaan ya pasti adalah dari kita, karena kita udah beli tiket juga, udah hotel juga, udah kita prepare semua di sana, program pelatih juga kita udah jalankan, tapi ternyata lagi-lagi Arema gagal melakukan dapat stadion, izin 2 kali dia gagal. Itu kita kecewa kenapa dia nggak dari jauh-jauh hari, kan kita sempat ada libur tuh, dia udah berusaha ambil stadion yang udah fix untuk dia dapat, tapi ternyata dia nggak bisa menyelenggarakan pertandingan itu dengan baik. Akhirnya kita harus melakukan itu partai tunda, yang akhirnya program pelatih pun kita harus rubah lagi kembali karena kita akan fokus ke next selanjutnya menghadapi Barito. Borneo FC menduga kegagalan Arema FC mendapatkan tempat bertanding merupakan dampak dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menelan korban jiwa awal Oktober 2022 lalu. Mungkin ini kan masalah yang Kanjuruhan kemarin ya, banyak orang yang merasa Arema nih kayaknya hasilnya tuh nggak bagus, masalah sidang yang dia dapatkan. Mungkin di situ sih banyak orang kecewa karena memakan korban nyawa di situ banyak. Jadi saya memahami juga hal-hal yang seperti itu. Harapan saya ya semoga bisa LIB dan Arema bisa mencari solusi terbaik untuk tim Arema itu sendiri sehingga Liga 1 bisa berjalan sesuai dengan schedule yang ada. Sesuai jadwal, Borneo FC akan menjamu Barito Putra 21 Januari 2023 di Stadion Segiri Samarinda. Di klasemen sementara, Borneo kini menduduki peringkat 6 dengan 32 poin, sedangkan Barito di peringkat 16 dengan 15 poin. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali Anda menyaksikan berita Kaltim hari ini dan masih bersama saya Ulfaulia. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 sepeda motor di Samarinda adu banteng.
3 pengendaranya terluka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tempat pembuangan akhir di Brau kondisinya sudah darurat, sedangkan pemerintah kabupaten terkendala anggaran. Di Bontang, terdapat wisata bahari nan menawan, namanya Pulau Segajah. Pulau ini hanya muncul saat air sedang surut. Hamparan pasir putih di tengah gusung ini oleh warga setempat disebut Pulau Segajah. Pulau ini masuk kawasan Bontang, Kuala. Meski kecil, pulau ini kerap dikunjungi pelancong karena memiliki keindahan tersendiri. Untuk mencapai Pulau Segajah ini, pengunjung harus menempuh perjalanan laut dari Bontang dengan waktu tempuh 30 menit. Waktu berkunjung pun harus dihitung dengan cermat karena pulau ini akan tenggelam saat air pasang. Meski hanya berupa hamparan pasir putih, namun pengunjung sangat menyukainya. Dari Samarinda. Ke sini ngapain? Pertama kali ke sini untuk berwisata, melihat pantai Segajah. Dan pasirnya di sini sekalinya sangat bagus, warnanya putih. Kalau mau berenang bisa di pinggir-pinggiran pantai, bibir-bibir pantai. Ini salah satu destinasi yang sangat luar biasa. Seiring kian tingginya peminat yang berkunjung ke pulau ini, kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis berharap pemerintah setempat menyediakan fasilitas kapal khusus wisata. Dengan kapal ini, pelancong juga bisa langsung berlayar ke Pulau Derawan. Infrastruktur yang menunjang, artinya ada semacam paket yang mau ke ini lagi, agak lebih besar lagi, artinya kapal pemandu wisata itu. Ya, khusus dengan sekarang ini kan cuma sifatnya pribadi. Ada yang khusus, artinya milik Pokdarwis, yaitu kayak penisi itu. Jadi paketnya itu akan lebih kita ini lagi, bahkan kita sampai ke Derawan. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke pulau ini, ada baiknya sesekali mengunjunginya. Selain indah, di pulau ini pengunjung bisa menikmati kedamaian yang menenteramkan jiwa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Bontang. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim di pagi hari ini. Akhirnya saya Eufolia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.